Cerita ini berasal dari seorang sopir truk ekspedisi yang biasa melakukan perjalanan malam hari menembus hutan Sumatera. Untuk tempat dan nama tokoh, sengaja kami samarkan untuk menjaga privasi dalam cerita ini. Di tengah hutan yang gelap dan sunyi, seorang sopir truk sebut saja bernama David sedang melakukan perjalanan larut malam. Suasana hutan begitu mencekam, dan angin malam membuat bulu kuduknya merinding. Meskipun begitu, ia tetap fokus pada tugasnya untuk mengantarkan barang-barang ke tujuan akhir. Namun, tiba-tiba, truk David mengalami kerusakan mesin dan terpaksa berhenti di tepi jalan yang terpencil. Waduh, di tengah hutan merah macet ini truk gimana ini ya? Bingung saya. Sambil berusaha memperbaiki truknya, David merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Hantu-hantu legenda hutan seringkali diceritakan oleh penduduk setempat, dan sekarang David merasa seperti ada yang mengawasinya. Saat itulah, David mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Ia memalingkan kepalanya dan terkejut melihat sosok wanita berpakaian putih tergeletak di tengah jalan. Wanita itu tampak pucat dan tak bernyawa. David merasa ngeri dan ingin segera pergi dari tempat itu, tetapi sesuatu membuatnya terpaku. David kebingungan di satu sisi harus mencari pertolongan, tetapi ia juga tidak mungkin meninggalkan truknya yang berisi barang perusahaan yang bernilai. Belum selesai terpaku, tiba-tiba wanita itu bangkit dari posisi tergeletaknya dan menghampiri David dengan langkah yang lambat. Matanya merah menyala dan wajahnya penuh dengan luka. David merasa terjebak dalam situasi yang menyeramkan dan tak bisa melarikan diri. Tolong, apa ini? Tolong aku, tolong. Saat wanita itu semakin dekat, David merasakan sentuhan dingin di lehernya. Ia berusaha berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya terasa lemah dan pikirannya semakin kabur. Hantu itu menghantui David dengan kehadirannya yang menakutkan. Wanita itu mengendus-endus muka dan leher David seakan ingin memangsa. David terdiam gemetar antara hidup dan mati. David berusaha berdoa dengan berdasarkan keyakinannya, tapi hantu wanita ini seperti tidak bergeming, bahkan semakin marah dan berusaha mencekik David. Hampir mati, David dibuatnya tiba-tiba terdengar suara azan subuh lirih dari masjid. Di ujung desa yang berbatasan dengan hutan tersebut, seketika sosok wanita ini lenyap dengan berteriak kencang, hingga David pingsan tak sadarkan diri. Beberapa menit kemudian, seorang petugas keamanan hutan yang patroli malam tiba di lokasi kejadian. Dek, kamu kenapa di sini? Kok tiduran di sini? Ia melihat truk yang rusak dan David yang terlihat lemas. Petugas tersebut segera membantu David dan memeriksa sekitar. Namun, ia tidak menemukan jejak wanita berpakaian putih yang diceritakan oleh David. David pun bercerita tentang pengalaman seram yang baru saja dialaminya kepada petugas tersebut. Petugas itu tersenyum dan mengatakan bahwa hutan ini memang dikenal memiliki banyak cerita misteri. Namun, ia menenangkan David dengan mengatakan bahwa mungkin kelelahan dan ketakutan yang membuatnya melihat hal-hal yang tidak nyata. Kemudian petugas mengajak David ke masjid untuk ikut sholat subuh berjamaah. Dengan dibonceng motor petugas, David yang masih ketakutan ikut berboncengan dengan petugas ke masjid terdekat. Dalam perjalanan pulang, David masih merasa terguncang oleh pengalaman misteriusnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi bepergian sendirian di malam hari, terutama melalui hutan yang angker. Hingga sekarang, cerita tentang sopir truk yang bertemu hantu di hutan itu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan.